adik-adik sudah siap untuk ibadah online hari ini? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya. Untuk persembahan dapat dititipkan ke Sintua Week masing-masing. Oke? Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak guru sekolah minggu untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Shalom adik-adik semua, kembali lagi di ibadah minggu hari ini bersama Kak Agnes, Kak Berta, dan Kak Marina. Apa kabar adik-adik di rumah? Kak harap adik-adik selalu sukacita ya untuk memuji Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu lagu pujian, Hanya Satu Jalan ke Surga. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala rahmat Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami boleh mengikutinya dengan baik. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Dan bersuka
hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan Kak Atta bagikan atau sharingkan untuk adik-adik semua. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk saat ini, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mengarahkan hati kami untuk senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami yang cukup singkat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dari Alkitab kita. Ayo diambil Alkitabnya, kita buka dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ayo kita buka bersama-sama Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca yuk bareng-bareng. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah aku mau berpegang teguh kepada Tuhan, yang tertulis dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik, dari firman Tuhan yang udah kita baca tadi, ada yang tahu nggak tokoh siapa yang diceritakan di sana? Di sana ada seorang tokoh yang diceritakan yang mempunyai 2 saudara perempuan. Ada yang tahu siapa? Nah, dia itu adalah Lazarus. Lazarus mempunyai 2 saudara perempuan, yaitu Marta dan Maria. Marta dan Maria adalah 2 orang perempuan yang mempunyai hubungan atau relasi yang cukup dekat dengan Tuhan. Artinya, mereka itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Suatu hari, saudara mereka mengalami sakit, yaitu Lazarus. Lazarus, penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dan pada akhirnya Lazarus meninggal. Marta dan Maria cukup sedih dan mereka sangat berkabung atas kepergian saudaranya yang mereka sangat kasihi, yaitu Lazarus. Adik-adik, suatu saat Yesus akan datang ke kota mereka, yaitu Betania. Pada saat Yesus datang, Marta dan Maria masih sangat sedih dan sangat berkabung atas kepergian saudaranya, yaitu Lazarus. Akan tetapi, Marta langsung pergi menemui Yesus, tetapi Maria masih menunggu Yesus di rumah dengan sangat berkabung. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Marta langsung menemui Yesus? Karena Marta punya iman dan kepercayaan bahwa Yesus akan memberikan apa yang ia minta. Marta juga ingin menunjukkan bahwa saudaranya itu Lazarus akan dibangkitkan oleh Tuhan pada waktu orang-orang dibangkitkan di akhir zaman. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa yang terjadi ketika Marta dan Tuhan Yesus bertemu? Tuhan Yesus melakukan apa yang diminta oleh Marta, bahkan lebih dari yang diminta dia, Tuhan lakukan bagi dia. Di mana saudaranya Lazarus, Tuhan bangkitkan kembali setelah 4 hari meninggal. Tuhan melakukan itu untuk menguji kembali iman dan kepercayaan Marta terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus bisa seperti Marta dan Maria, di mana mereka mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka berpegang teguh kepada Tuhan. Contohnya, yang pertama, adik-adik ketika sakit, pasti semua di sini pernah mengalami sakit ya. Nah, kita harus punya iman dan kepercayaan. Kita harus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan kepada kita lewat pertolongannya. Orang-orang di sekitar kita, contohnya papa dan mama, membawa kita berobat ke dokter. Atau juga bisa dengan orang-orang di sekeliling kita, yaitu teman-teman kita yang memberikan kita semangat dan mendoakan kita, sehingga kita punya semangat dan kita menjadi sembuh dan sehat. Yang kedua, yaitu mungkin di sekolah.
Apalagi saat ini kita belajarnya semua melakukan lewat online, bisa dengan Zoom ataupun Google Meet. Pasti adik-adik di rumah banyak mengalami kendala atau kesulitan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada kita lewat siapa? Guru-guru kita yang menjelaskan pelajaran kepada kita lewat video, atau bisa juga dengan lewat orang tua kita, abang kakak kita yang mendampingi kita ketika kita belajar, sehingga kesulitan yang kita alami bisa terjawab atau bisa terselesaikan dengan baik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, adik-adik, dari sharing firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita diajarkan untuk senantiasa punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Artinya kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, sebab Tuhan akan senantiasa menyediakan pertolongan bagi kita. Dan ingat, kita tidak akan pernah kecewa dengan setiap rencana Tuhan bagi kita. Adik-adik, bagaimana cara kita supaya kita bisa tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Ada 3 caranya. Sebenarnya minggu-minggu lalu kakak guru sekolah minggunya sudah menseringkan ini, tetapi kembali Kak Ata sampaikan kepada adik-adik di rumah. Bagaimana cara kita supaya kita berpegang teguh kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Ata seringkan untuk kita semua hari ini. Dan jangan lupa ayat hafalannya harus dihafal. Nih ayat hafalannya. Nah, dan jangan lupa buat video singkat lalu tagin di Facebook SKM Gading Indah. Adik-adik harus makin rajin loh untuk menghafal ayat hafalannya, di mana Natal sebentar lagi akan tiba, bulan Desember sudah dekat. Siapa yang rajin untuk menghafal ayat hafalannya akan diberikan hadiah oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya sebagai hadiah Natal. Jadi pastikan adik-adik semua ikut menghafal ya. Adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita akan mengakhirinya lewat doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini, di mana Engkau berikan kami contoh Marta dan Maria ya Tuhan, yang mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan berpegang teguh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah, terkhusus yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati supaya kami juga bisa seperti Marta dan Maria yang berpegang teguh kepadamu. Biarlah kiranya pertumbuhan rohani kami senantiasa Tuhan bangun, sehingga kami mempunyai kerohanian yang lebih dewasa, mengenal siapa Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman tadi, semoga kita dapat mengingat nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Indah
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang sudah kami dengarkan, agar kami dapat lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan selalu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Dan sampai jumpa minggu depan.